Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 sedang dalam perjalanan. Saya Raihan, Saya Zaki, saya Fajar, saya Agil. dan kami masih berada di jalur apa? Sikarim. Ini bagus banget pemandangannya. Wah. Tuh sindoronya kelihatan ya. Pucuknya saja. Pucuknya saja. Istirahat dulu. Kelingan Mas. Halo guys, kita sudah di jalur Sikarim ya guys. Jalurnya tak tok nah. Jalurnya kan tok nama. Muter. Karo kae tujuannya apa? Ya, kok gampang. Tujuan selanjutnya kita akan sudah sampai Dieng dan kita akan langsung ke Candi Arjuna. Oke, lanjut. Nama Dieng berasal dari bahasa Sanskerta dari kata ardi yang berarti gunung dan hyang yang berarti surga. Kemudian candi-candi di Dieng ini sebenarnya baru ditemukan di tahun 1811 oleh Theodor van Erap dan Eci Cornelius, arkeolog Belanda. Pada waktu ditemukan seluruh candi ini masih tergenang air. Baru pada tahun 1856 dikaitkan oleh Dr. Van Kinswerhen dengan ditemukannya sebuah sistem irigasi kuno di sebelah barat sana yang hingga kini dinamakan Gang Siran Aswatama. Menurut sebagian ahli, konon Candi di Dieng merupakan salah satu candi yang paling tua di Jawa Tengah yang dibangun oleh dinasti Sanjaya yang beragama Hindu. Kata candi berasal dari Candika Gerha. Candika itu nama lain dari istri Siwa, Gerha itu artinya rumah. Jadi candi ini dibangun, salah satu fungsi utamanya adalah untuk menyembah Sang Hyang Pencipta atau Sang Hyang Widiwasa. Candi pada prinsipnya dibagi 3, bawah, tengah, atas. Bawahnya disebut Burloka, dunia bawah, tempat manusia seperti kita ini hidup sekarang. Bagian candi dinamakan Bubarloka, artinya dunia tengah, tempat manusia yang telah disucikan. Dan bagian candi atas itulah, bagian atas candi itulah yang disebut Swarloka, artinya dunianya para dewa. Kemudian setiap pintu candi dihias oleh kepala kala. Dalam agama itu nama lain dari Siwa sebagai dewa perusak. Di dalam setiap bahasa, kala itu artinya waktu. Ya, jadi janganlah sekali-kali kita membuang-buang waktu, karena lost time kan di one again. Waktu terluang tak akan pernah terulang. Waktu yang sudah lampau tidak akan pernah balik lagi. Jadi gunakanlah waktu dengan baik. Kemudian candi di sini urutannya candi. Kalau dari selatan candi Sembadra, candi Puntadewa, candi Sripandi, candi Arjuna, candi Semar, candi Sincake atau Sepiaki di sebelah sana, candi Gajah Kaca di tempat parkir di sana, candi Bima on the way ke Kawah Sikidang, merupakan candi yang paling besar. Ini dibangun kira-kira 850 sampai 900 Masehi, merupakan transisi atau peralihan dari Hindu ke Buddha. Dan terakhir Candi Dwarawati di belakang bukit di sana. Dan awal ditemukan serta upaya
Tadi udah diterangkan kalau Candi Arjuna ditemukan tahun tadi udah diterangkan kan. Kemudian pembangunannya berdasarkan topografi, yaitu tempat yang paling tinggi dalam filosofi Hindu adalah tempat yang paling dekat kepada Sang Hyang Pencipta. Maka dibangunlah Candi Arjuna di daerah yang lebih tinggi. Pemugarannya telah dilaksanakan oleh dinas terkait yang disebut sekarang BPK, Balai Pelestari Kebudayaan. Kalau zaman dulu Dinas Purbakala. Jadi dari 9 candi di Dieng yang sudah dipugar atau direstorasi itu 7, yaitu Candi Arjuna, Candi Puntadewa, Candi Sembadira, Candi Setiaki, Candi Bima, Candi Gatotkaca, dan Candi Dwarawati. Yang belum dipugar adalah Candi Sri Kandi dan Candi Semar. Pertanyaan berikutnya. Bagian-bagiannya tadi udah saya terangkan, Buroka, Bubaroka, Suarloka udah saya terangkan di tadi ya. Kemudian ornamennya atau di pintu masuknya ada kepala kala, di dalam renungnya kepala kala dan makara binatang air dalam mitologi Hindu. Kemudian satu-satunya candi yang berornamen Trimurti di dataran tinggi Dieng adalah hanya Candi Sri Kandi. Di sebelah selatan itu Dewa Brahma, di sebelah timur Mahadewa, Siwa Mahadewa, di sebelah utara adalah patung Wisnu. Pertanyaan berikutnya silakan. Bangunan Candi Arjuna dengan hubungannya dengan yang lainnya sama-sama tempat pemujaan. Jadi candi itu aslinya tempat pemujaan terhadap Sang Hyang Pencipta atau Sang Hyang Widiwasa. Tetapi fungsi lain dari candi di Jawa itu beda dengan di India, yaitu tiap candi juga digunakan untuk penyimpanan abu jenazah dari raja atau keluarga raja ya, atau orang-orang terkenal. Terima kasih. Apa hubungan antara Candi Arjuna atau kompleks Candi Dieng dengan tangga Buddha? Dan hubungannya Candi Arjuna itu tempat bersembahyang, tempat memuja Sang Hyang Pencipta. Kalau Ondoburo itu adalah jalan tangga dari arah selatan timur dari Wonosobo mau ke Dieng. Jadi hubungannya itu sebagai pengantar atau sebagai penghubung, tangga penghubung antara peziarah pada waktu itu yang mau menuju ke dataran tinggi Dieng. Kira-kira itu tahun berapa, Pak? Tahun 700-an kalau Anda Buddha sama dengan Candi Arjuna dibangun tahun 760 sampai 812 Masehi kira-kira. Terima kasih, Pak. Sami-sami. Ada yang lain? Saya senang sekali kepada adik-adik dari SMA mana ini? SMA Negeri 1 Kertek. SMA Negeri 1 Kertek Wonosobo yang begitu antusias terhadap sejarah. Memang tidak ada orang yang bisa menghargai hasil nenek moyang kita kecuali kita sendiri. Makanya kalau kita datang ke tiap objek itu jagalah kebersihannya, jagalah sopan santun dan lain sebagainya. Dan pesan dari saya, Anda semua masih muda, belajar tidak mengenal akhir, dan ingat, jauhi narkoba, jangan sampai dekat, ya? Oke. Karena itu perusak generasi bangsa. Setuju? Setuju. Ini setuju mana? Jauhi narkoba, oke? Oke. Setuju. Untuk bagian-bagiannya ini bagian bawah. Ini bagian tengah. Dan ini bagian atas. Di bagian tengah ada ornamen seperti apa nggak tahu saya. Dan ya terima kasih. Ini adalah upaya permajaan dari Candi Arjuna. Terus ini itu di atas itu di bagian atas, dan di sini ada tulisan-tulisan habis bekas pemugaran. Dan ya sepertinya di area ini hanya ini saja. Ini adalah bagian depan dari Candi Arjuna. Di bagian depan ini terdapat tangga dan sebuah arca. Di sebelahnya arcanya sudah hancur dan belum dibugar kelihatannya. Di bagian
sini di bagian tangga sebelah kidul sudah dibongkar, diganti dengan batu yang baru. Terus di bagian bawahnya sudah dibongkar, itu ada batuan yang masih baru kelihatannya. Di sini juga ada. Terus di bagian pintu masuk seperti ada ornamen-ornamen lagi, dan ini seperti patung apa, gajah mungkin. Di sebelah selatannya itu hilang, tidak ada arcanya, kemungkinan hancur atau hilang, dan pemugarannya tidak dipasang arca lagi, tapi dipasang batuan. Bagian atas di atapnya, ya. Makasih. Tadi Museum Kail Lhasa. Oke, ming di dengan Ke Museum Karya. pas. Ya. Iya. Tampung lah. Ini merupakan apa ya? Apa Mek? Jadi kan kontak-kontakan pasti selesaikan akan itu. Ini adalah peralatan-peralatan yang digunakan untuk pemujaan. Ini ada ganta atau bel, ini ada aksamalia, ini ada celupak, ini ada talam dan mangkuk. Ini digunakan pada saat ritual pemujaan di Candi Arjuna. Adalah kegiatan ritual di Candi Komplek Candi Arjuna. Bisa dilihat sendiri saja ya. Oke, adalah bagian-bagian candi, bisa dijelaskan. Bagian bawah kaki candi adalah berloka, tubuh candi bernama Buwarloka, atap candi bernama Surloka. Salah satu prasasti di museum di daerah Dieng. Ini adalah prasasti Widyati
891 yang menjelaskan tentang penerapan tanah milik Sang Hadian Juruwidyati menjadi sima agar supaya hasilnya diperuntukkan bagi pertapaan sekte Siwa, pemuja Siwa dan kawikuan. Sima adalah pendidikan yang dibebaskan oleh dari pajak kerajaan.